بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: ثواب صلاة التسبيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك 10 خصال إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك كله. Bahwa dijelaskan di dalam kitab ini, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwa beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil Abbas bin Abdul Muttalib, kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, ya Abbasu ya ammahu, wahai Abbas, kata beliau, ya ammahu, wahai pamanku, ala u'tika, maukah engkau aku beri, ala amnahuka, maukah engkau aku kasih, kata beliau, ala ahbuka, maukah engkau aku beri hadiah, ala af'alulaka 10 khisalin, maukah engkau aku ajari 10 sifat, 10 perkara. Iza fa'alta dhalik, apabila engkau mengerjakannya, ghafarallahu laka dzambaka kullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Dzambaka kullahu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa wahai pamanku. Awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang awal maupun dosa yang akhir. Wa qadimahu wa jadidahu, baik dosa yang lama maupun dosa yang baru. Wa khata'ahu wa amdahu, baik dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, wa amdahu, ataupun dosa yang dilakukan dengan sengaja. Wa saghirahu wa kabirahu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wa sirrahu wa alaniyatahu, baik dosa rahasia maupun dosa secara terang-terangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada paman beliau sesuatu yang luar biasa, yang apabila kita mengerjakan daripada amalan yang diajarkan Rasulullah kepada paman beliau ini, tentu ini bukan hanya kepada paman beliau, tapi untuk kita semua. Maka tatkala kita mampu mengerjakan amalan ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang dilakukan, baik dosa terdahulu, dosa yang awal maupun dosa yang akhir, baik dosa yang lama maupun dosa yang baru, baik dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja ataupun dosa yang dilakukan dengan sengaja. Wa saghirahu wa kabirahu, baik dosa yang kecil maupun dosa besar. Wa sirrahu wa alaniyat, baik dosa secara sir maupun secara terang-terang. 10 khisalin, yaitu 10. Berupa apa amalannya? Beliau ajarkan, antusalliya 4 raka'atin, bahwa engkau wahai pamanku, engkau melakukan solat 4 rakaat. Engkau melakukan solat 4 rakaat, taqra'u fi kulli raka'atin, engkau membaca di dalam tiap-tiap rakaat itu bi Fatihatil Kitab wa surah, yaitu membaca Al-Fatihah dan surah Al-Quran, yang lain. Nah, jadi melakukan solat 4 rakaat, di tiap-tiap rakaat itu membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Fa idza faraqta minal qira'ati fi awwali raka'atin, maka apabila engkau telah selesai membaca Fatihah atau membaca Fatihah dan surah, fi awwali raka'atin, pada rakaat yang pertama, faqul wa anta qa'im, maka bacalah wa anta qa'im, dan kamu masih dalam keadaan berdiri. Artinya setelah membaca Fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian dilanjutkan membaca ini, yaitu membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, yaitu membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Jadi setelah membaca Fatihah surah,
kemudian dilanjutkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian setelah itu summa tarka'u, kemudian setelah membaca tasbih 15 kali summa tarka'u, kemudian ruku. Fataqulu wa anta raki'un ashran. Nah, kemudian ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah membaca itu fataqulu wa anta raki'un ashran, kemudian membaca tasbih 10 kali. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 1 kali, kemudian lanjut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sampai 10 kali, yaitu dalam keadaan ruku. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku, kemudian engkau mengangkat kepalamu dari ruku, yaitu setelah ruku kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fataquluha ashran. Nah, kemudian pada waktu i'tidal setelah mengucapkan rabbana lakal hamdu, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Summa tahwi sajidan, kemudian dari i'tidal kemudian engkau turun sajidan dalam keadaan dalam bersujud. Fataqulu, maka engkau ucapkan wa anta sajid dalam keadaan sujud itu ashran, yaitu tasbih sebanyak 10 kali. Nah, jadi setelah i'tidal kemudian sujud Allahu liman hamda rabbana lakal hamdu, baca tasbih 10 kali, kemudian ruku Allahu akbar. Nah, pada ketika ruku membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Nah, kemudian kalau sudah sampai 10 kali summa tarfa'u ra'saka minas sujudi. Nah, kemudian bangun dari sujud. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian engkau mengangkat kepalamu minas sujudi dari sujud. Fataqulu ashran, maka engkau mengucapkannya 10 kali. Itu duduk di antara sujud. Nah, jadi Allahu akbar rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian setelah itu baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sampai 10 kali. Summa tasjudu, kemudian sujud lagi. Fataquluha ashran, dan engkau membaca tasbih 10 kali juga ya. Jadi setelah duduk di antara dua sujud kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dilanjutkan dengan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sebanyak 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian setelah daripada sujud dia mengangkat kepalanya dari sujud. Fataquluha ashran, dan mengucapkan 10 kali. Jadi setelah bangun dari sujud, duduk sebentar, namanya duduk istirahat. Nah, di dalam duduk istirahat itu dia membaca tasbih sebanyak 10 kali juga. Nah, fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raq'atin. Maka jumlah tasbih dalam tiap-tiap rakaat itu sebanyak 75 tasbih. Nah, mulai dari setelah membaca Fatihah dan surah 15, kemudian sujud 10, kemudian bangun i'tidal baca 10 lagi, kemudian sujud baca 10, kemudian duduk di antara dua sujud baca 10, kemudian sujud lagi baca 10, kemudian bangun dari sujud yaitu duduk istirahat baca 10, berarti 75 tasbih. Nah, kemudian apa kata beliau? Taf'alu zalika fi arba'i raqa'atin. Nah, taf'alu zalik, engkau lakukan yang demikian itu fi arba'i raqa'atin, itu sebanyak 4 rakaat. Nah, jadi kita lakukan sholat itu yaitu 4 rakaat. Di tiap-tiap rakaat itu jumlah tasbihnya 75 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan faf'al. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan faf'al. Jika engkau mampu untuk mengerjakannya setiap hari, maka lakukanlah. Fa in lam tastati' fa fi kulli jum'atin marrah. Maka jika engkau tidak mampu setiap hari, maka lakukanlah 1 minggu 1 kali, setiap Jumat 1 kali. Lakukanlah setiap 1 minggu 1 kali, tiap-tiap Jumat 1 kali. Fa in lam taf'al, maka jika engkau tidak mampu melakukannya setiap minggu 1 kali, fa fi kulli syahrin marratan, maka lakukanlah setiap bulan itu 1 kali. Fa in lam taf'al fi kulli sanah, maka jika engkau tidak mampu juga setiap bulan 1 kali, fa fi kulli sanah, maka lakukanlah setiap tahun 1 kali.
Fa'in lam taf'al, maka jika engkau tidak mampu juga, setiap satu tahun satu kali engkau tidak mampu juga, fabi umrika marrah, maka lakukanlah satu kali dalam seumur hidupmu. Nah, ini saking pentingnya teman-teman yang namanya sholat tasbih. Nah, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah, wa Tabrani. Wa qala fi akhiri, dan berkata fi akhiri, pada akhirnya, walau kanat zunubuka misla zabadil bahr aw raml alijin ghafarallahu laka. Maka jikalau dosamu seperti buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya. Ya. Misla zabadil bahri aw ramli alijin ghafarallahu laka. Jadi ini perumpamaan, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa tersebut dengan berkat melakukan sholat tasbih. Dijelaskan di dalam kitab fikih, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, bahwa tatkala kita melakukan sholat tasbih ini pada siang hari atau pada malam hari, dan biasa kita kerjakan pada malam hari, maka paling bagusnya kita kerjakan 4 rakaat ini 2 kali salam. Jadi 2 rakaat, 1 kali salam, 2 rakaat lagi 2 kali salam. Nah, dan niatnya mungkin kita sudah maklum, dan inilah kelebihan daripada sholat sunnah tasbih ini, dan semoga kita bisa mengerjakan sholat ini. Kalau kita tidak bisa sehari sekali, maka lakukanlah seminggu sekali. Kalau kita tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau kita tidak mampu sebulan sekali, maka lakukanlah setahun sekali. Kalau tidak mampu setahun sekali, lakukanlah meskipun sekali dalam seumur hidup kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yang begitu luar biasa, yang insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jazakumullah khairul jazak, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.